Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, pastinya Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Kawanku si Pemuja Pohon Belimbing. Kisah ini ditulis oleh Balakarsa. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Oke, gimana kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Kawanku si Pemuja Pohon Belimbing. Deru motor Vespa membelah cengkrawala. Suara nyaring tanpa mengeluarkan dahaknya adalah suara yang cukup menolong dalam kebimbangan rasa. Sesekali ku dengar nafas yang terseok-seok di belakangku. Ya, itu adalah suara nafas dari Cak Min yang tak sengaja kupungut dari peristiwa yang cukup mengerikan di masjid tengah hutan itu. Suara nafas itu seolah tanda bahwa manusia masih tak percaya akan batas kewajaran, akan logikanya. Logika yang tak bisa mengerti akan peristiwa dini hari tadi yang membuatnya ketakutan dan trauma setengah mati. Tapi aku cukup yakin jika orang itu bukan Cak Min, melainkan orang awam. Mungkin orang itu sudah pasrah dengan apa yang dilihatnya di sana. Bahkan aku bisa jamin, anak dengan bakat sehebat apapun dalam bidang gaib atau apalah namanya, aku yakin ia akan lari terkencing-kencing ketakutan. Pikirku sambil sesekali melirik spion, memastikan keadaan Cak Min. Ya Tuhan, apa ini adalah ujianmu? Apa ini adalah cobaan yang Engkau berikan kepadaku? Karena sering sekali merasa tinggi hanya karena dijuluki manusia tanpa rasa takut. Apa karena itu Tuhan? Jujur, aku tak takut pada apapun kecuali padamu Tuhan. Tapi kenapa ketika dihadapkan dengan ciptaanmu, aku merasa tak yakin dengan bacaanku? Kenapa aku takut pada ciptaanmu? Apa selemah itu iman hamba ya Tuhan? Tanyaku dalam benakku. Ya, merasa kebingungan yang tak berkesudahan. Dilema mulai menguntip secara perlahan dalam otak ini. Pikirku masih berputar-putar, seperti putaran roda yang aku tunggangi ini. Tak terasa suara Vespaku sudah berhenti menggema dan berlabuh di halaman rumah seseorang. Assalamualaikum mas. Suara ketuk pintu berbarengan kulakukan. Perlahan ada suara pintu dan dibuka setengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam dari Mas Ahmad. Tak seperti biasanya, Mas Ahmad demikian. Bahkan wajah yang disuguhkannya terkesan pertama kali ini aku melihatnya. Raut wajah yang serius dan penuh dengan kecemasan. Ku coba menenangkan diriku ini dan menepis segala gundah di dalam kepalaku. Duduk, pinta Mas Ahmad. Aku langsung duduk. Tak lupa aku juga meminta Cak Min untuk mengikutiku. Napas dikeluarkan Mas Ahmad cukup keras, seolah ia ingin melepaskan masalah yang menjeratnya. Maaf kalau kurang sopan mas. Saya maaf sebelumnya. Belum selesai aku mengatakan sesuatu, Mas Ahmad memotong ucapanku. Maaf, saya juga mau berkata kurang sopan. Jadi, siapa yang mau mengucapkannya terlebih dahulu? Ucap memotong dan bertanya oleh Mas Ahmad. Aku pun meminta beliau duluan karena raut wajahnya nampak begitu serius. Siapa orang ini? Bukan teman antum kan? Tanya Mas Ahmad padaku cukup serius. Ini namanya Cak Min mas. Aku ketemu Cak Min pas sholat di masjid tengah hutan.
Jawabku sedikit terbata-bata. Firasat aneh apa ini? Awalnya aku berniat ingin meminta izin kepada Mas Ahmed agar sementara kami, aku dan Cak Min, bisa menginap di sini. Ya, syukur-syukur Mas Ahmad berkenan mau menampung kami dalam beberapa hari sampai situasi aku rasa kembali aman, pikirku. Tapi belum sempat aku mengucapkan niatku. Tiba-tiba raut wajah Mas Ahmed nampak murka. Entah apa yang beliau pikirkan. Aku seolah tak bisa mengucap kata lagi. Sampai ada hal yang aneh. Ada suara eraman dan itu terdengar dekat sekali. Dari mana asal suara ini? Selang beberapa saat, kerah bajuku ditarik oleh Mas Ahmad. Beliau melotot. Tapi kenapa Mas Ahmad melototi Cak Min? Tiba-tiba Mas Ahmad bertanya dengan nada yang seolah gentar. "Siapa kamu?" Tanya Mas Ahmad dengan nada tinggi kepada Cak Min. Awalnya aku bingung kenapa Mas Ahmad bertanya seperti itu. Padahal benar-benar yang ada di depan kami adalah Cak Min. Aku memberontak. Aku hendak menegur Mas Ahmad karena bersikap kurang sopan pada Cak Min. Tapi sontak tangan Mas Ahmad mengusap wajahku. Ketika wajahku selesai beliau usap, aku tertegun. Aku tak percaya akan apa yang aku lihat. Di depanku bukanlah Cak Min, tapi ada wujud mengerikan. Seluruh tubuhnya hitam dan ada warna-warna merah. Tapi warna merah itu seperti darah. Warna merah yang ternyata berasal dari pori-pori kulitnya. Seperti rembesan air yang memaksa keluar. Itu benar darah. "Cak Min?" Aku terkejut. Kenapa Cak Min berubah menjadi menyeramkan seperti ini? Aku bersiap ingin memegang Cak Min. Tapi, "Bal, antum jangan dekati makhluk itu," cegah Mas Ahmed yang langsung menahan tubuhku. Kenapa? Kenapa aku dicegah untuk memegang Cak Min? Apa yang terjadi pada Cak Min? Mas Ahmed masih memegangiku. Lalu beliau membacakan beberapa ayat yang salah satunya adalah surat Al-Kahfi. Dan Cak Min tak bergeming. Wujud aneh Cak Min seolah tak merasakan apapun. Cak Min terlihat malah tersenyum, tapi dengan senyum yang seolah meremehkan kami. Kembali, Mas Ahmed membacakan surat Al-Kahfi lagi dan lagi. Lalu selang beberapa saat, Cak Min berkata, "Hai anak Adam, bacaanmu lebih indah dari apa yang aku bayangkan. Tapi percuma jika ada sedikit rasa was-was dari dalam dirimu. Ikutlah kami, ikutlah mengabdi pada sang akhir zaman. Percayalah, sang akhir zaman akan menuntunmu. Pilihlah anak Adam, ikut mengabdi bersama kami atau mati." Suara itu begitu mengerikan. Bahkan Mas Ahmed sedikit terlihat gentar ketika mendengar kalimat-kalimat yang terucap dari wujud itu. Apakah Mas Ahmed benar-benar gentar? "Mas, bagaimana ini? Apa yang terjadi pada Cak Min?" Tanyaku ikut gentar pada Mas Ahmed. Tak ada jawaban sama sekali dari beliau. Hanya tatapan penuh nanar, menatap tajam akan peristiwa yang ia saksikan di depan mata kami. Kembali Cak Min yang sudah berubah wujud aneh. Dalam beberapa detik ia menggeliat dan memainkan lehernya dengan tatapan yang seolah mengintimidasi kami. Aku merinding melihatnya. Wujud yang awalnya sedikit menghitam dan kulit yang gosong. Ada pula beberapa tetesan merah yang keluar dari pori-pori kulitnya. Kini wujud itu semakin membuatku bergidik. Wujudnya sudah bukan seperti manusia lagi. Seolah sial. Semakin menakutkan ketika kulihat tatapan matanya.
Aku mencoba memalingkan pandanganku ke arah tatapan itu. Tapi ketika aku ingin melihatnya lagi, rupa itu sudah berubah menjadi wujud yang tak biasa. Sudah berubah menjadi wujud yang tak bisa aku jelaskan. Wujud dengan wajah yang sudah meleburkan kulitnya hingga tengkoraknya terlihat. Nafasnya memburu, matanya begitu tajam. Yang lebih parah adalah wajah dan kulitnya sudah seperti lelehan lilin yang sesekali leburannya menetes ke lantai. Jijik dan ngeri aku melihatnya. Rasanya ingin muntah. "Bal, pegangi tubuh orang ini, cepat," suruh Mas Ahmad padaku. Awalnya aku sedikit ragu, tapi ketika kulihat sorot mata Mas Ahmad, aku memang harus menuruti suruhannya. Tanpa ragu akhirnya aku langsung memegangi tubuh Cak Min. Mas Ahmad langsung melafalkan bacaan-bacaan ayat suci. Lalu dalam beberapa menit, dengan susah payah dan penuh keringat di tubuh kami berdua, akhirnya perlahan Cak Min bisa ditenangkan. "Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami hanturkan padamu," ucapku dan ucap Mas Ahmad bebarengan. Aku merasa lega. Tumpuan kakiku yang melemah membuatku perlahan rubuh dan merebah. Kuusap keringat yang masih mengucur dari pelipis kepalaku. Setelah kami merasakan sedikit ketenangan, aku beranikan diri untuk bertanya pada Mas Ahmad. "Tadi itu apa, Mas?" tanyaku meski sedikit masih gagu. Mas Ahmad awalnya tak ingin menjawab. Aku tahu karena sedikit terpancar dari raut wajahnya yang terlihat sedikit shock akan kejadian tadi. Tapi Mas Ahmad mengelap sedikit keringat di pelipisnya dengan tangannya dan perlahan mulai berani berbicara. "Bal, saya memang sudah menjumpai banyak kejadian yang tak nalar di dunia ini. Dan saya juga pernah mendapat banyak cerita tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum banyak diketahui banyak manusia. Tapi ini," jawab penjelasan Mas Ahmed. Tapi tiba-tiba beliau putus. Aku penasaran bercampur kebingungan. Kenapa penjelasan Mas Ahmed yang terkesan tak penuh itu? "Tapi apa, Mas?" tanyaku. Tapi entah kenapa nada suaraku seakan ingin terhenti. Aku seharusnya tak usah bertanya lagi. Tapi mulutku seperti bergerak sendiri dan suaraku tak bisa berhenti bertanya. Mas Ahmad menutup mukanya. Lalu beliau mengusap wajahnya entah karena apa. Napas panjang ia ambil dan hembuskan. Tapi tiba-tiba belum sampai Mas Ahmad menjelaskan, kembali suara eraman terdengar lebih menyeramkan dari tadi. Kami menoleh dan benar saja, Cak Min kembali mengalami kerasukan. "Apalagi ini?" Tubuhnya menggeliat dan terlihat lebih mengerikan. Meski wujudnya tak berubah seperti tadi, tapi ada yang berbeda. Tubuhnya lama-lama berubah warna menjadi kehitaman dan matanya seolah menyusut seperti anggur yang membusuk lalu mulai mengering. Mas Ahmad sontak langsung memegang tubuh dan kepala Cak Min. "Bal, cepat pegangi orang ini," pinta Mas Ahmad. Aku langsung dengan sigap membantu memegangi tubuh Cak Min. Cak Min sempat memberontak, tapi kami tak menyerah. Kami semakin memeganginya lebih erat. Dengan memegangi kepala Cak Min, Mas Ahmad kembali membaca bacaan. Tapi kali ini aku sama sekali tak tahu apa yang dibaca Mas Ahmad. Tapi aku melihat Cak Min perlahan mulai tidak memberontak lagi. Tubuhnya yang tadi memberontak dan bergerak-gerak hebat, kini gerakan memberontaknya mulai melemah. Tangan Mas Ahmad mulai bergerak seperti menebas pelipis dan mata Cak Min.
yang sudah seperti anggur yang mengering itu. Gerakan itu beberapa kali Mas Ahmad lakukan. Cak Min mulai kejang-kejang begitu hebat. Bahkan Cak Min sempat berteriak keras. Tapi yang aku dengar itu bukanlah suara Cak Min, melainkan suara yang cukup membuatku bergidik ngeri. Bagaimana tidak ngeri? Suara itu begitu memekakan telingaku. Sampai, "Assalamualaikum, anak Adam. Aku suka kegigihanmu. Untuk menghargai kegigihanmu, aku takkan mencelakaimu. Malah aku akan memberikan pilihan yang akan membuatmu merasa surga dunia." Mendengar kata itu, keringat Mas Ahmad mengucur begitu derasnya. "Diam kau makhluk terkutuk. Kembalilah ke asalmu yang terkutuk itu," teriak Mas Ahmad. Dan kembali Mas Ahmad melafalkan bacaannya dan semakin melantangkannya. Jangan sombong kau anak Adam. Munafik kau. Sudah sepantasnya golongan Khawarij sepertimu ikut dengan kami. Kembali suara mengerikan itu keluar dari mulut Cak Min. Sontak Mas Ahmad mencekik Cak Min karena bacaannya tak mempan sama sekali kepada sosok baru yang merasuki Cak Min. Aku tak bisa membiarkan Mas Ahmad melakukan hal itu. Memang Cak Min kerasukan, tapi tetap saja itu adalah raga Cak Min. Karena aku sedikit paham, jika melakukan sesuatu yang ceroboh, bahkan melukai pada raga Cak Min, takkan membunuh sosok yang merasukinya. Malah itu akan membunuh Cak Min. Aku harus berbuat sesuatu. "Mas Ahmad, cukup. Cak Min bisa ikut terbunuh kalau tetap engkau teruskan." Aku mencoba menghalangi niat Mas Ahmad yang nampaknya ingin mengakhiri hidup sosok yang berada dalam tubuh Cak Min. Dengan mencekik leher Cak Min, tanganku mulai memegangi tangan Mas Ahmad. Aku tarik tangan Mas Ahmad agar melepas tangannya yang masih berusaha menjerat leher Cak Min. "Istighfar Mas, istighfar," pintaku dengan suara yang tinggi. Tapi sedikit terbata-bata. Perlahan tangan Mas Ahmad yang menjerat leher Cak Min lama-lama mulai mengendur. Mas Ahmad akhirnya melepaskan cekikan tangannya. Ia langsung terduduk lemas. Matanya terlihat sayu. Beberapa butir air mulai bergelincir dari celah matanya. Kembali aku meminta Mas Ahmad untuk mengucap istighfar. Selang beberapa menit Mas Ahmad pun bisa memperoleh ketenangannya kembali. Tapi, "Bal, cepat tolong ambilkan air putih di meja. Cepat!" Tiba-tiba Mas Ahmad meminta padaku untuk mengambil sebotol air. Yang entah air apa aku tak tahu. Sebotol air itu ada di meja samping kami. Tanpa basa-basi, dengan sigap aku mengambil sebotol air itu. "Ini Mas," kusodorkan sebotol air itu. Diterima oleh Mas Ahmad dengan sigap. Tutup botol itu beliau buka. Beliau bacakan. Yang kali ini Mas Ahmad tak memakai awalan "A'udzubillahi minasyaitonirrajim", tapi langsung membaca bacaan awal "Bismillahirrahmanirrahim". Tapi tiba-tiba, "Apa mau kau anak Adam?" tanya sosok yang merasuki tubuh Cak Min kepada Mas Ahmad. Tapi Mas Ahmad tak menjawab. Malah Mas Ahmad memasang wajah serius dengan sorotan mata yang sangat tajam ke arah Cak Min. "Hentikan. Padahal kau adalah golongan Khawarij seperti teman pemuda itu. Tapi kenapa kau masih melawan? Bukankah kau juga sama seperti kami?" ucap sosok itu yang banyak melontarkan pertanyaan. Tanpa menggubris sedikit pun ucapan sosok itu, Mas Ahmad mendekatkan wajahnya ke telinga Cak Min. Lalu beliau berbisik, "Wahai ciptaan Allah, kembalilah ke Allah." Lalu bacaan kembali dikeluarkan oleh Mas Ahmad. Kali ini bacaan yang kudengar sangat amatlah merdu. Seakan suara Mas Ahmad akan menghipnotis siapa saja yang mendengarkannya.
Ah, 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 akan ada suatu masa i- ia akan muncul dan memuliakanmu. Diam kau makhluk terkutuk, teriak Mas Ahmad yang langsung memaksakan ujung botol itu masuk ke dalam mulut Cak Min. Dipaksanya air botol itu agar masuk ke dalam tubuh Cak Min. Tubuh Cak Min menggeliat. Ia nampak memberontak dan tak mau meminum air dari botol yang diberikan oleh Mas Ahmad. Sampai Mas Ahmad menarik baju dari Cak Min. Aku terkejut. Aku hanya terdiam beberapa saat. Karena di atas pusar Cak Min ada sebuah tulisan seperti tato, tapi dalam bahasa Timur Tengah. Dan jika tulisan itu dibaca berarti kafir. Aku tak percaya. Aku masih memandangi Mas Ahmad yang berusaha meminumkan air dari botol itu sembari menahan badannya. Lalu tangan Mas Ahmad tiba-tiba menekan perut Cak Min dengan jarinya. Aku yang melihatnya dengan jarak tak sampai 1 hasta bukan lagi merasa terkejut, melainkan merasa takut dan ngeri. Karena meski mulut Cak Min sudah dijejeli oleh botol berisi air, ia masih bisa mengeram dengan sangat keras dan mengerikan. Akhirnya, air dalam botol telah selesai ditegukkan ke tenggorokan Cak Min. Cak Min terlihat pucat dengan wujud mengerikannya. Ia serasa tak nyaman karena sudah dijejeli air dalam botol itu. Ia seperti ingin memuntahkannya. Lalu kembali, aku dibuat hampir mati ketakutan karena suara Cak Min berubah serupa suara yang tak asing bagiku. Ya, suara yang sama. Suara yang pernah aku dengar ketika Hamam masih berjongkok di WC dengan membaca kitab suci. Blur. Bulu kuduku langsung berdiri dibuatnya. Kata-kata yang dulu pernah aku dengar di rumah Hamam tiba-tiba ku dengar lagi. Aku adalah pemandumu dan patuhi aku dimanapun kamu berada. Dan ketika sosok yang merasuki tubuh Cak Min akan mengucap kata lain, mengucapkan sebuah kata dari mulutnya yang kini mulai mengeluarkan darah hitam dengan bau yang sangat busuk. Mas Ahmad langsung menekan tulisan yang ada di tubuh Cak Min sambil membacakan ayat suci hingga sosok berteriak amat keras. Selang beberapa saat, suara Cak Min berubah lagi. Meski tak semenyeramkan tadi, tapi cukup membuat bulu kuduku kembali berdiri. Tebus dosamu. Patuhlah pada sang akhir zaman. Lalu, setelah teriakan itu, tubuh Cak Min pun roboh. Tubuhnya lunglai tak berdaya. Mas Ahmad mengucapkan hamdalah dan aku mengikutinya. Mari kita tidurkan orang ini di kamar tamu, ajak pinta Mas Ahmad kepadaku. Aku pun mengangguk dan membantu Mas Ahmad membawa Cak Min untuk menidurkannya di kamar tamu. Ada sedikit obrolan yang aku lakukan dengan Mas Ahmad di luar kamar tamu setelah itu. Mas, mohon maaf, bolehkah aku bertanya? Tanyaku pada Mas Ahmad. Beliau mengangguk sambil tersenyum. Makhluk apa yang merasuki Cak Min? Dan apa itu Khawarij? Tanyaku lagi. Lalu Mas Ahmad menjelaskan bahwa ada 2 makhluk yang Mas Ahmad tahu dan merasuki Cak Min. Yang pertama menurutnya adalah jin perasuk raga yang sengaja menempel dengan maksud tertentu. Yang kedua masih jin juga, tapi masuk dalam golongan yang menyesatkan karena memiliki sifat-sifat Dajjal, yaitu sifat pembujuk dalam hal yang menyesatkan. Atau bisa dikatakan adalah makhluk yang akan menjadi salah satu pengikut Dajjal yang mewarisi sifat-sifat Dajjal. Dan ada hal lain yang membuatku cukup tercengang. Ada penjelasan Mas Ahmad. Beliau awalnya menyebut sebuah hadis dan mengucapnya dalam bahasa Timur Tengah.
Hadis itu yang berarti akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang pengalamannya kurang atau pemahaman agamanya sedikit, akalnya bodoh. Mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran, namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka meleset dari agama, sebagaimana anak panah meleset dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah bagi yang berhasil membunuh mereka. Golongan Khawarij merupakan kelompok yang di dalamnya banyak orang yang fasih membaca Al-Quran. Khawarij sebenarnya adalah orang Islam juga, hanya saja mereka adalah orang Islam yang tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar. Memahami Islam dari lahiriahnya saja gampang menghafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya. Ucap panjang penjelasan Mas Ahmad padaku, tapi ada yang mengganjal di hati Mas Ahmad karena ada satu makhluk yang sampai membuat beliau sampai menelan ludah. Bukan tanpa sebab, karena setiap ucapannya membuat hati bergetar ketakutan. Entah karena apa, aku juga merasakan hal yang sama. Sepertinya besok akan lebih berat. Kembali aku menimpali penjelasan Mas Ahmad. Aku bahkan masih tak percaya akan beberapa cerita pendek tentang pengalaman hidup Mas Ahmad. Lalu Mas Ahmad tiba-tiba berkata sambil memandangi beberapa kaligrafi yang terpajang di rumahnya. Saya mungkin dulu pernah menjadi salah satu yang dianggap Khawarij karena saya paham akan ilmu agama dan fasih dalam membaca kitab suci beserta hadis-hadisnya. Tapi apa gunanya jika saya tak mengimaninya dan malah membuat saya sombong akan ilmu yang saya pelajari? Bahkan jika saya tidak suka dengan ilmu teman saya yang ia pelajari dan menurut saya itu salah, saya akan berdebat. Lalu dengan gampangnya saya menghafirkannya. Tapi itu masa lalu. Makanya ketika sosok yang merasuki teman antum bicara seperti itu, saya menjadi teringat masa lalu dan mulai sedikit ragu akan iman saya. Bal, akhir zaman sepertinya sudah dekat. Buktinya sudah diperlihatkan di depan kita. Ini adalah salah satu sifatnya yang sudah terbebas dari belenggu. Ini baru sifatnya, fitnah akhir zaman. Baru sifatnya. Aku tak bisa membayangkan bagaimana wujud dan kengeriannya sang pembawa fitnah akhir zaman ini jika benar-benar sudah bebas. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah Dajjal. Mas Ahmad berulang kali mengucapkan istighfar dan memohon agar dilindungi dari fitnah Dajjal. Aku tercengang, hanya satu hal yang aku pikirkan kala itu. Apa benar sudah sedekat ini? Saya sedikit lelah. Antum istirahat saja dulu. Saya mau sholat malam dan berzikir, ucap Mas Ahmad dan menepuk pelan pundakku. Mas Ahmad berjalan pergi menuju ruangan sholat, dan aku berjalan ke arah berlawanan dengan niat ingin sebentar merebahkan badan di kursi panjang ruang tamu. Dalam rebahku, aku masih terpikir akan ucapan sosok yang sempat merasuki Cak Min. Siapa itu temanku yang menjadi golongan Khawarij? Semakin kupikirkan malah semakin kepalaku sakit karena tak menemukan jawabannya. Ketika aku seakan terlena dengan kantukku dan ingin menutup mata, aku terbayang wajah Hamam dan timbul sedikit tanya, apakah itu Hamam? Mataku langsung terbuka dan terkejut akan tanyaku yang datang mendadak. Astagfirullahaladzim. Ucapku mencoba menenangkan diri dan mencoba untuk tidak berpikir yang bukan-bukan, sambil aku menepuk-nepuk pipiku dengan sedikit keras. Gelap yang terasa panjang.
seakan menyudahi kejadian yang mengerikan di rumah jati yang penuh kesederhanaan. Ada suara jendela yang terderit lalu terbuka. Embun pun belum pecah dan masih berdiri di antara daun-daun di halaman. Pagi yang sejuk dan damai membukakan celah akan peraduan. Di pagi ini, seolah sejenak ingin aku melupakan kejadian ngeri yang aku alami malam tadi. Meski aku tak akan mampu untuk segera menghapusnya dari otakku. Mataku masih sayu, mungkin bingung karena ingin terjaga tak mampu, ingin terlelap tak mampu. Segelas kopi tiba-tiba disodorkan padaku. Mas Ahmad, tidak tidur?" tanyaku pada beliau yang menyodorkan secangkir kopi padaku. Beliau hanya menggelengkan kepala. "Coba antum ajak bicara teman antum di dekat jendela itu," pinta Mas Ahmad sambil menunjukkan seseorang yang sedang berdiri di depan jendela dan seperti sedang melihat pemandangan luar rumah. Aku beranjak dengan membawa secangkir kopi. Aku berjalan menuju ke seorang itu. Ya, itu Cak Min. Kulihat Cak Min tubuhnya seperti masih lemah. Beberapa bagian tubuhnya masih terlihat melepuh dan memprihatinkan. Ku coba mendekatinya dan mencoba untuk menanyakan keadaannya. Cak, bagaimana keadaanmu sekarang? Apa sudah lebih baik?" tanyaku dengan pelan dan ramah sambil ku pegang bahunya. Tapi tak ada respon sama sekali. Ia hanya diam. Tapi selang beberapa waktu, Cak Min mulai berbicara. "Ketika pagi penuh dengan samar, hidup dan mati tak lagi terlihat samar," ucap Cak Min. Lalu ia berjalan pelan dan hendak keluar rumah. Pagi masih buta. Angin sumilir menerpa ke dalam hangatnya rumah. Beberapa gantungan kaligrafi pun bergoyang-goyang diterpa semilir angin dari jendela yang terbuka. "Tunggu Cak, mau kemana?" tanyaku kebingungan akan sikap Cak Min. Cak Min kulihat mulai membuka pintu. Suara pintu berderit dan ketika terbuka, ia mulai berjalan keluar dan akhirnya terdiam. "Cak," teriakku sedikit khawatir. Tapi tak ia gubris sama sekali, hanya terdiam di luar rumah. Aneh, ketika aku hendak ingin mendekat, tiba-tiba Cak Min berbicara dalam bahasa Jawa dengan suara lirih. "Urip iku sejatine mung mampir ngombe. Ngombe wantah, opo ciu iku pilihane." Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, hidup itu sejatinya hanya mampir minum. Minum air putih atau minum ciu atau alkohol, itu pilihannya. Aku sedikit bergetar ketika mendengar ucapan Cak Min. Memang kata-kata itu terlihat biasa, tapi ketika aku mencoba ingin memahaminya lebih dalam, seteguk darah segar aku muntahkan. Tapi aku mencoba untuk tenang dan mencoba menutupinya dari Cak Min. Aku posisikan diri untuk bisa melihat Cak Min lebih jelas. Kulihat ia nampak memandangi tanaman-tanaman hijau yang ada di halaman rumah ini. Mataku sedikit berkaca-kaca. Aku tahu pastilah Cak Min mengalami dampak dari kerasukan tadi malam. Meski ia tak akan mengingat ia kenapa tadi malam karena kerasukan, tapi bisa kulihat jelas tatapan kosong yang menandakan dampak yang cukup fatal bagi Cak Min. "Cak, ayo masuk. Aku akan siapkan untuk sarapan kita semua," ajakku sambil memegangi pundak Cak Min. Cak Min hanya tersenyum dan kutuntun ia untuk masuk ke dalam rumah. Aku tak tahu jelasnya seperti apa yang kami alami dan hadapi, tapi sejenak aku ingin menikmati waktu damai ini, walau hanya sekejap, dan aku pasti akan segera menemukan cara agar aku bisa lepas dari kejadian aneh ini. Hamam.
Tunggu aku. Aku akan segera mencari tahu apa itu Khawarij dan sifat-sifat akhir zaman yang sudah muncul ke dunia. Tunggu saja.